Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Permata Putri di sini akan menjelaskan mengenai obat-obat pada saraf otonom. Kira-kira apa saja ya yang akan dibahas pada materi kali ini? Yang pertama, pengertian saraf otonom. Yang kedua, golongan obat saraf otonom. Dan yang ketiga, mekanisme dan interaksinya. Obat pada sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom atau saraf tak sadar terdiri atas saraf simpatis dan saraf parasimpatis. Sistem saraf otonom. Saraf otonom atau dikenal sebagai autonomic nerve system secara umum mengatur kegiatan organ penting di bawah tingkat kesadaran yang mengatur sirkulasi darah, pencernaan, suhu, metabolisme, kelenjar endokrin, dan lain-lain. Sistem saraf otonom terutama diaktifkan oleh pusat-pusat yang terletak di medula spinalis, batang otak, dan hipotalamus, juga bagian korteks cerebri khususnya korteks limbik dapat menghantarkan impuls ke pusat sehingga demikian mempengaruhi pengaturan otonomi. Simpatis memacu kerja organ tubuh, sedangkan parasimpatis menghambat kerja organ. Nah, berikut ini adalah perbedaan antara saraf simpatis dan parasimpatis. Saraf simpatis menimbulkan efek eksitasi fungsi organ, memacu kerja organ tubuh untuk mempersiapkan tubuh saat beraktivitas penuh. Saraf simpatis dimulai dari medula spinalis segmen thoracolumbar, toraks 1 sampai lumbal 2. Serabut-serabut saraf ini melalui rangkaian paravertebral simpatetik yang berada di sisi lateral korda spinalis yang akan menuju ke jaringan dan organ yang dipersyarafi. Tiap saraf simpatis terdiri atas neuron preganglion dan postganglion. Saraf simpatis terdapat reseptor adrenergik yang terdiri atas yang pertama alfa reseptor. Alfa 1A terdapat di jantung, hati, otot polos, pembuluh darah, paru-paru dan cerebellum serta hipokampus. Alfa 1B terdapat ginjal, limfa, paru-paru, pembuluh darah. Alfa 1D terdapat di aorta, arteri koroner, hipokampus. Alfa 2A terdapat di pankreas, pembuluh koroner. Alfa 2B terdapat di hati, ginjal, pembuluh darah, pembuluh koroner. Lalu alfa 2C terdapat di bangsal ganglia, korteks, dan cerebellum. Kemudian yang kedua, beta reseptor terdiri atas beta 1 terdapat di jantung, ginjal, otot rangka, dan adiposa. Beta 2 terdapat di jantung, paru-paru, bronkus, ginjal, dan pembuluh darah, serta beta 3 terdapat di jaringan adiposa, saluran cerna, dan jantung. Obat pada saraf simpatis terdiri atas simpatomimetik yang meningkatkan aksi saraf simpatis. Golongan simpatomimetik ini yang pertama agonis langsung, agonis tak langsung, dan agonis campuran langsung tak langsung. Indikasinya dekongestan, alergi, dan narkolepsi, efek samping tremor, mulut kering dan sedasi, hipertensi, dan aritmia. Kemudian simpatolitik yang menurunkan aksi saraf simpatis. Contoh golongan ini antagonis adrenal reseptor seperti alpha blocker dan beta blocker. Indikasinya hipertensi, gagal jantung, infark miokardium, dan glukoma. Efek samping bradikardia memperburuk kondisi gagal jantung, peningkatan resistensi saluran napas. Obat simpatomimetik pertama yaitu agonis tak langsung. Dengan mekanisme secara tidak langsung meningkatkan ketersediaan norepinefrin atau epinefrin untuk merangsang reseptor adrenergik dengan melalui beberapa cara. Yang pertama, menghalangi transportasi norepinefrin pada saraf simpatis yaitu menghambat reuptake. Yang kedua, memblokir enzim pemetabolisme seperti monoamin oksidase dan katekol O-metiltransferase. Golongan agonis tak langsung ini yaitu inhibitor pengambilan kembali, inhibitor MAO, dan juga inhibitor COMT. Inhibitor pengambilan kembali. Mekanismenya menghambat pengambilan kembali reuptake neurotransmitter monoamin bersifat adiktif. Efek sampingnya takikardia, hipertensi, bradikardia, kejang, depresi miokard, dan juga tremor. Contohnya kokain topikal 4%, 10%, lalu amfetamin tablet 5 mg dan 10 mg. Inhibitor MAO, mekanismenya menghambat kerja enzim MAO dengan berkompetisi dengan neurotransmitter monoamin, katekolamin. Efek
sampingnya gangguan fungsi seksual, gangguan saluran cerna, lalu hipotensi ortostatik. Inhibitor COMT. Mekanismenya menghambat kerja enzim COMT yang menginaktivasi neurotransmitter monoamin atau katekonamin. Efek samping mual, muntah, gerakan tubuh yang tak terkendali, peningkatan jumlah keringat, mulut kering, dan sakit perut. Simpatolitik alfa antagonis terdiri atas non-selektif, alfa 1 selektif, dan alfa 2 selektif. Indikasi alfa antagonis yang pertama hipertensi, yang kedua gagal jantung. Efek jangka panjang dari prozolsin menyebabkan pelebaran arteri dan vena yang menghasilkan pengurangan preload dan afterload yang meningkatkan curah jantung. Kemudian benik prestaktik hiperplasia, dan yang terakhir pheochromocytomas yang digunakan fenoksilamin atau non-selektif. Simpatolitik beta antagonis terdiri atas non-selektif dan beta 1 selektif. Indikasi beta antagonis pertama adalah penyakit kardiovaskular, mengatasi hipertensi, angina, dan sindrom koroner akut, serta gagal jantung dan aritmia. Kemudian yang kedua, infark miokardial. Beta blocker menurunkan kebutuhan oksigen jantung, redistribusi aliran darah jantung, dan antiaritmia. Dan yang terakhir adalah gagal jantung.
Saraf parasimpatis. Saraf parasimpatis menimbulkan efek inhibisi fungsi organ yang bekerja pada kondisi tubuh beristirahat. Saraf parasimpatis biasanya menyebabkan respons tempat yang spesifik, berbeda dengan respon yang umum dari simpatis terhadap pelepasan impuls secara massal. Parasimpatis sepertinya jauh lebih spesifik. Saraf parasimpatis meninggalkan saraf pusat melalui saraf-saraf kranial 3, 7, 9, dan 10, serta saraf sakral spinal kedua dan ketiga. Kira-kira 75% seluruh serabut saraf parasimpatis didominasi oleh nervus vagus yang mempersyarafi jantung, paru-paru, esofagus, lambung, usus kecil, hati, dan lain-lain. Saraf parasimpatis terdapat reseptor kolinergik yang terdiri atas reseptor muskarinik. Lokasinya terdistribusi luas di seluruh tubuh dan mendukung berbagai fungsi vital di otak, cerebral cortex, striatum hippocampus, dan thalamus. Kemudian reseptor nikotinik lokasi di neuromuscular junction, ganglia otonom, dan medula adrenal serta SSP. Reseptor muskarinik yang pertama subtipe M1 terdapat di korteks, hipokampus, dan ganglia simpatik. Karena terdapat di otak, ia memiliki peranan penting dalam fungsi kognitif dan memori. Pengembangan obat terkait reseptor ini adalah terkait penyakit Alzheimer. Subtipe M2 banyak terdapat di jantung, CNS, dan otot polos, sehingga memiliki efek pada penurunan kecepatan denyut jantung dan regulasi suhu tubuh. Kemudian subtipe M3 terdapat pada saliva, bronkus, kelenjar eksokrin, saluran gastrointestinal, dan mata, kemudian lambung. Subtipe M4 terdapat di otak atau neostriatum, bertugas mengatur keseimbangan kolinergik dan dopaminergik, juga analgesia. Dan yang terakhir subtipe M5 terdapat di substansia nigra, berfungsi memfasilitasi pelepasan dopamin. Reseptor nikotinik. Reseptor nikotinik adalah bagian dari polipeptida transmembran yang subunitnya membentuk kation selective ion channel. Terdapat di seluruh ganglion otonom, otot-otot yang dipersyarafi serabut motorik. Terdiri atas subtipe N1 yang terdapat di badan sel postganglion dendrit, kemudian subtipe N2 yang terdapat di neuromuscular junction dan otot skelet. Obat pada saraf parasimpatis menimbulkan efek inhibisi fungsi organ bekerja pada kondisi tubuh istirahat atau menghambat kerja organ. Yang pertama adalah parasimpatomimetik, yaitu meningkatkan aksi saraf parasimpatis. Terdiri atas parasimpatomimetik langsung, contohnya karbakol dan pilokarpin, kemudian parasimpatomimetik tidak langsung, contohnya neostigmin, dipastigmin, dan donepezil. Kemudian parasimpatolitik yang menurunkan aksi saraf parasimpatis, contohnya menghambat sekresi bronkus seperti atropin. Kemudian menghambat sekresi asam lambung, contohnya pirenzepin. Bronkodilatasi, contohnya ipratropium bromida, dan spasmolitik, contohnya N-butylscopolamine.
Baiklah teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa.